Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel lapakode.net. Kali ini kita akan membahas materi tentang perintah input pada Python. Nah, pada review sebelumnya kita sudah membuat seperti ini tentang tipe data. Sebenarnya ada satu lagi tipe data, yaitu boolean, tapi cukup ini saja yang mungkin sering dipakai. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara perintah input ya. Perintah input artinya misalkan nama ini itu diinput ketika program dijalankan. Kalau ini kan sampai kapanpun nama akan Muhammad, selama kalau pengen ganti ya kita ganti dulu. Misalkan Budi, gitu kan. Kita run, baru Budi tampil. Nah, usia juga begitu, tinggi juga begitu, berat badan juga begitu, alamat juga begitu. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa diinput gitu. Karena ketika kita sudah belajar kemarin tentang flowchart, itu ada dua ya, simbol jejer genjang yang artinya input, perintah input dan output. Nah, sementara kita sudah belajar perintah input, yaitu pakai print. Nah, contohnya ini kita sudah belajar ini pakai print. Nah, kita setting this ya. Nah, ini artinya print seperti ini, berarti dia perintah atau function untuk output. Tulisan ini di-outputkan ke layar seperti yang ada di sini. Nah, perintahnya ini print, nama saya adalah nama ini diambil dari variabel namanya di atas yang diisi Budi, munculnya di sini. Kemudian usia, ini usia saya, usia 17 munculnya sesuai yang diisikan di sini. Nah, sekarang setelah kita selesai belajar perintah output, kita saatnya belajar perintah input. Perintah input. Perintah input untuk di Python kita pakai perintahnya atau function namanya input juga. Jadi cukup mudah, ini gampang diingat. Kalau output pakai print, kalau perintah input pakai input juga. Nah, jadi input seperti ini. Input, nah, ini perintahnya. Contoh, misalkan tadi nama. Kalau sebelumnya nama kemudian sama dengan diisi Budi. Ini artinya variabel nama ini akan berisi Budi. Nah, dengan perintah input, nama ini akan sesuai fungsinya variabel. Jadi variabel nanti bisa diisi nama baru, kemudian diganti lagi nama yang baru lagi gitu. Jadi kalau kita pakai perintah input, strukturnya seperti ini jadinya. Nama, input. Nah, di sini kasih string untuk keterangan. Jadi ketika layar nanti muncul di sini, nanti kita diminta untuk ada tulisan, diminta untuk mengisi namanya siapa gitu. Kalau di sini kan nama saya langsung Budi dari sini. Nah, bagaimana Budi ini bisa diinput secara manual? Berarti nama saya adalah nah, seperti ini. Jadi kalau ini manual, nama diisi di dalam program. Kalau ini nama diisi ketika program berjalan. Masih bingung? Nah, langsung saja kita coba. Kita coba untuk membuat file baru, file Python ya. Latihan apa ya? Latihan input gitu ya. Latihan input. Kita kasih keterangan judul programnya adalah latihan input. Nah, perhatikan latihan sebelumnya, nama Budi. Ini saya akan ganti nama sama dengan input. Nama saya adalah seperti ini. Seperti ini. Nah, kita coba. Jangan lupa ini current file karena
bukan nama main, nama filenya. Kita jalankan. Nah, nama saya adalah, nah ini bisa diisi Budi. Nah, tuh kok nama Budinya tidak muncul ya? Kan kita belum kasih perintah output di sini. Jadi kalau ini Budinya diisi di baris programnya, kalau ini Budinya diisi ketika nama itu diisi, sorry ya. Jadi ketika di sini nama itu diisi di baris program, kalau pakai perintah input nama itu diisi ketika program itu dijalankan. Nah, ini sudah masuk sebenarnya ke variabel nama, cuman kita belum ada perintah untuk output. Jangan lupa perintah output itu pakai perintah print. Perintah print. Nah, dikasih aja. Sebenarnya titik 2 sama titik 1 sama ya. Nama atau isi variabel nama adalah seperti ini. Nama ini kita panggil dari sini variabel. Nah, coba kita cantumkan. Nah, jadi di sini kursornya diarahkan ke sini, terus diketik misalkan Muhammad, enter. Nah, di sini akan muncul isi variabel nama adalah Muhammad. Nah, cukup mudah bukan? sorry nah, agak batuk gitu ya. Nah, selanjutnya kita ada usia, tinggi, berat badan sama alamat. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini juga bisa. Kita lanjutkan dulu ya, di input dulu semua usia, tinggi, berat badan. Usia sama dengan input usia adalah, nah diisi dulu tidak apa-apa, nanti outputnya di belakangan. Tinggi sama dengan input tinggi badan. Nah, ini. Kemudian setelah tinggi badan, berat badan atau berat sama dengan input berat badan. Kemudian terakhir alamat input alamat rumah. Nah, sekarang ini tinggal, jadi yang atas ini itu adalah perintah input semua. Di input nama, di input usia, di input tanggal, berat, alamat. Nah, di bawah ini saya kasih keterangan supaya teman-teman paham gitu ya. Ini tinggal diganti. Kita copy saja. Nah, ini isi variabel usia adalah isi variabel tinggi, isi variabel berat, isi variabel alamat. Nah, ini diganti usia, ini diganti tinggi, kemudian ini diganti berat, dan yang terakhir ini diganti alamat. Oke, kita coba ya, di run ini. Nah, dia akan muncul satu persatu. Misalkan Zain, usia 30, tinggi 175, berat badan 75, alamat Jalan Merdeka. Nah, ketika di enter, tulisan ini akan muncul isinya apa yang diisi di atas ini. Yang kalau yang hijau ini berarti diisi manual, kalau hasilnya yang di bawah ini berarti ini diambil dari variabel ini 30. Nah, gimana? Sudah bisa ya teman-teman untuk mempraktekkan perintah ini, perintah input
Nah, jadi perintah-perintah yang ada di sini, input function input ini atau perintah input ini, function input atau perintah input ini, ketika dia diisi itu akan berupa string. Akan berupa string. Tapi ketika karena string, angka string misalkan 12, kalau dia string isinya 12 itu tidak bisa dijumlahkan. Tapi kalau integer 12 itu bisa. Jadi saya ulangi, kalau tipe data, jadi input, setiap input yang di sini ketika ada perintah input seperti ini, semua variabel ini isinya akan berupa string dan dia tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Jadi operasi aritmatika itu ditambah, dijumlah, dikali, dibagi itu tidak bisa. Supaya bisa, dia harus dikonversi dulu. Kalau ternyata dia bilangan desimal, bilangan bulat, maka integer. Tapi kalau bilangan pecahan, berarti pakai float. Nah, kita coba dulu yang contoh ya. Kita kasih contoh. Hitung, contoh hitung, atau istilahnya adalah konversi tipe data. Nah, ini konversi tipe data. Jadi ini contoh sederhana konversi data. Misalkan alas panjang sama dengan input masukkan panjang kali lebar sama dengan input. Ini misalkan nanti kita mau cari keliling persegi panjang gitu ya. Luas persegi panjang, luas. Lebar sama dengan, atau masukkan lebar biar sama. Gini. Berarti luas sama dengan panjang bintang lebar. Lalu kita kasih print untuk mengetahui hasil dari luas. Luas sama dengan koma luas gitu ya. Nah, kita coba dulu 10, 12. Nah, seharusnya di sini saya isi panjang sama dengan 10. Jadi variabel panjang ini saya isi 10 dengan di sini. Kemudian lebar saya isi 12. Nah, di sini ada keterangan tipe error cannot multiple sequence by non-integer of type str. Jadi tipe data yang ada di sini itu ada string, maka harus dikonversi dulu. Jadi dia tidak bisa kalau misalkan harus melakukan operasi atau sequence untuk tipe data string. Nah, supaya bisa tipe data string, jadi misalkan 12 tadi yang berupa string itu tidak bisa dilakukan perhitungan. Bisanya kita harus ubah pakai, misalkan katakan ini mau dirubah ke integer, maka integer 12 seperti ini. Nah, karena ini adalah panjang, berarti kita in panjang seperti ini. Kemudian yang satunya juga in lebar. Jadi dua-duanya harus dikonversi dulu ke integer supaya apa? Supaya bisa dihitung. Ya, kita ulangi. 10, 12. Nah, 120. Udah. Jadi saya ulangi, inputan ketika contoh yang di sini
ini kenapa tidak muncul seperti itu? Karena ini tidak ada perhitungan, tidak ada operasi aritmatika. Supaya yang satunya ini itu ada operasi aritmatika, yaitu perkalian antara panjang dan lebar, variabel panjang dan variabel lebar. Sampai belibet ya. Variabel panjang dan variabel lebar. Nah, input yang ada di Python itu akan menginputkan variabel panjang ke sini, ke variabel-variabel ini berupa string. Ingat, string itu tidak bisa dilakukan perhitungan. Supaya bisa, dia harus dikonversi. Caranya bagaimana? Nah, mau dikonversi ke apa? Kalau misalkan integer, kalau dia nanti isinya ini bilangan desimal, maka kita pakai integer. Masih ingat ya? Jadi kalau desimal itu pakai in, itu integer, atau cara konversinya pakai in seperti ini. Kemudian untuk pecahan itu float. Ya. Saya masih lupa untuk ini pakai konvensinya apa. Kalau float mungkin begini ya, saya agak lupa. Yang jelas harus dikonversi dulu supaya bisa dihitung, seperti itu. Jadi jangan sampai error seperti yang tadi. Kenapa? Karena panjang dan lebar ini sudah diisi, tapi tipe datanya string, akhirnya tidak bisa dilakukan perkalian, maka muncul seperti itu tadi. Oke, cukup jelas rupanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap subscribe dan like di channel Bapak Kode.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.